Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bimo di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian pembangunan dari atap sampai fondasi. Yang pertama, pengertian pembangunan. Dalam melakukan analisis desain suatu struktur bangunan, perlu ada gambaran yang jelas mengenai perilaku dan besar beban yang bekerja pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Beban statis adalah beban yang memiliki perubahan intensitas beban terhadap waktu berjalan lambat atau konstan. Sedangkan beban dinamis adalah beban dengan variasi perubahan intensitas beban terhadap waktu yang cepat. Beban dinamis ini terdiri dari beban gempa dan angin. Berikut adalah contoh gambar dari beban statis dan dinamis. Lalu masuk ke kapasitas dukung tanah. Analisis kapasitas dukung tanah mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban fondasi yang bekerja di atasnya. Fondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat terlampaui kapasitas dukung tanah harus dipenuhi dalam hitungan kapasitas dukung fondasi. Umumnya digunakan faktor aman. Yang kedua, penurunan fondasi harus masih dalam batas-batas toleransi, khususnya penurunan yang tidak seragam. Lalu masuk ke kapasitas dukung izin, yaitu tekanan maksimum yang dapat dibebankan pada tanah demikian rupa sehingga kedua persyaratan di atas terpenuhi. Jadi bila hitungan kapasitas dukung tanah didasarkan pada daya dukung ultimate dibagi faktor aman telah memenuhi, padahal penurunan yang terjadi yang dihitung berdasarkan tekanan dari hasil hitungan kapasitas dukung tanah tersebut. Lalu masuk ke kapasitas dukung ultimate, yaitu beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Dari pengamatan kelakuan tanah selama pembebanan hingga tercapai keruntuhan diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan bentuk tanah yang berupa penggembungan kolam tanah tepat di bawah dasar fondasi ke arah lateral dan penurunan permukaan di sekitar fondasi. Yang kedua, terdapat retakan lokal atau geseran tanah di sekeliling. Ketiga, keruntuhan terjadi zona geser melebar dalam batas tertentu dan suatu permukaan geser berbentuk lengkungan berkembang yang disusul dengan gerakan fondasi turun ke bawah. Lalu masuk ke dukung neto tiang, yaitu jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate dan tahanan geser ultimate antara sisi tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Berikut adalah rumus dukung neto tiang. Tahanan ujung limit secara pendekatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate fondasi dangkal dengan rumus sebagai berikut, sehingga ditemukan rumus sebagai berikut. Lalu tahanan gesek sisi tiang atau VS dapat dianalisis dari teori kolom dengan rumus sebagai berikut. Besar tegangan normal pada tiang delta N atau tegangan horizontal delta H pada tiang bergantung pada koefisien tekanan tanah lateral dengan rumus sebagai berikut. Dengan delta V adalah tegangan vertikal akibat berat tanah atau tekanan overburden, dan delta H adalah tegangan horizontal atau tegangan lateral dari tanah sekitar tiang dengan rumus sebagai berikut. Tahanan gesek dinding ultimate dengan rumus sebagai berikut. Jika kapasitas dukung tanah ultimate diperhitungkan pada kondisi keruntuhan waktu jangka pendek atau kondisi terdrainase, maka parameter tanah yang harus digunakan adalah P, C, CD, dan gamma pada kondisi tak terdrainase, sehingga PB dan PO harus dihitung pada kondisi tegangan lokal. Sekian penjelasan mengenai materi pembebanan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.